Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Kita semua harus luar biasa karena kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mungkin dalam satu minggu ini begitu banyak permasalahan, segala pergumulan yang kita hadapi. Tapi kita percaya bahwa kita menang atas semua itu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita semua. Amin. Amin. Kita percaya bahwa kita hari ini datang ke rumah Tuhan dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kemenangan terjadi di sini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ku yakin kau
Kuduskan kehidupan kami Allah. Kuduskan jemaat Tuhan yang hadir saat
Yesus, karena Engkau-lah yang memberkati, Tuhan-lah yang memberkati umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami buka ibadah ini, bersama-sama kita katakan amin. Kita akan menaikkan pujian oleh Dana. Yang pemerintahan
Ya. Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kasih Allah yang sempurna. Karena Allah kita hanya Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kasih yang sempurna telah terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka tuh pintu-Mu yang Kau bukakan, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku merasa hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan tuh pintu-Mu kan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku merasa hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita hambanya Bapak Pendeta Sarmen berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami hidup. Intinya kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini, Tuhan, kami berada di rumah Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan syukur kami kepada Tuhan. Saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami, Bapa, supaya kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Berkati hamba-Mu, penuntut yang akan menyampaikan
Amin. Amin. Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semua diberkati oleh Tuhan. Kok nggak ada yang bersaksi tadi ya? Saudara bersaksi atau tidak bukan penentu atau bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Tetapi anak-anak Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya melihat pagi hari ini wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak saudara di dalam ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ya, pada hari ini minggu pertama di bulan Mei, kita mengambil tema yaitu makna penampakan Tuhan Yesus. Kita melihat dari Alkitab yaitu Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ketiga. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, masa-masa sekarang ini, kalau kita hidup, saudara, di zaman Tuhan Yesus, masa sekarang ini adalah masa di mana Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, firman Tuhan katakan, berulang-ulang selama 40 hari. Dan sekarang kita hidup di zaman now, zaman sekarang ini, saudara. Tuhan juga masih dapat melakukan hal yang sama kepada kita. Berulang-ulang Tuhan menampakkan dirinya kepada kita melalui firman-Nya dan juga melalui Roh-Nya tentunya. Dan timbullah pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Kalau saudara dan saya baca ayat yang ketiga dan Kisah Para Rasul pertama ini, mengapa sih Tuhan Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Saudara, yang pertama kita akan melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Nah, saudara, ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, bahkan masa-masa hari-hari ini hamba-hamba Tuhan di mana-mana berbicara tentang penampakan diri Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus merawat umatnya. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai 16. Meskipun saudara, ayat ini sering kita dengar, bahkan saya tidak terhitung berapa kali saya berbicara dari ayat ini kepada saudara. Tapi untuk hari ini pasti ada sesuatu yang baru untuk kita. Amin, saudara. Kita baca Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai dengan 16 secara bergantian. Saya ayat yang ke-13, saudara ayat yang ke-14, dan selanjutnya seperti itu ya. Demikian firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam segala bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ya, saudara. Satu hari ketika Maria Magdalena dan wanita yang lain pergi ke kubur Yesus, ternyata kubur Yesus kosong, tidak ada Tuhan Yesus di sana, tidak ada mayat Yesus di sana. Itu yang membuat hati wanita itu begitu pedih, sedih, dan menangis karena tidak menemukan Yesus di sana. Yesus hilang, Yesus tidak ada di sana. Yang ditemukan oleh Maria Magdalena hanya 2 orang malaikat. Dan dia juga tidak tahu kalau itu malaikat. Nah, dia menangis.
Lalu kedua orang malaikat ini bertanya, kalau kita lihat ayat tadi, bertanya kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, kedua malaikat ini bertanya dengan suara yang sama, dengan intonasi yang sama, dengan waktu yang sama, dengan pertanyaan yang sama. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Malaikat bertanya, Maria menjawab. Banyak orang kalau ditanya, dia nggak mau menjawab, nggak sopan sekali. Maria ini adalah wanita yang sopan, wanita yang baik. Ditanya, menjawab. Sekalipun dia sedih, sekalipun dia menangis, sekalipun dia bingung, karena tidak ada Tuhan Yesus di kubur itu. Apa jawab Maria? "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Jawaban daripada Maria ini menunjukkan bahwa dia sedang bingung. Ketika dia menoleh ke belakang, saudara, lalu dia menemukan orang lain yang juga dia tidak kenal. Siapa orang itu? Lalu saudara, orang itu kalau kita lihat firman Tuhan, ternyata Tuhan Yesus sendiri. Maria juga tidak kenal. Tadi dia nggak tahu itu malaikat. Sekarang dia nggak ngerti juga kalau itu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Maria dengan pertanyaan yang sama yang disampaikan oleh malaikat itu. Yang pertama Tuhan Yesus mengatakan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu pertanyaan kedua, "Siapakah yang engkau cari?" Tuhan Yesus bertanya, Maria pun menjawab. Apa kata Maria? "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana engkau meletakkannya supaya aku mengambil." Saudara, Maria menjawab seperti itu karena dia menyangka bahwa Yesus itu adalah tukang kebun. Dia menyangka tukang kebun inilah yang mengambil jenazah Yesus. Jikalau Tuhan mengambil, katakan kepadaku di mana engkau meletakkan supaya aku mengambil. Saudara, di sini membuktikan bahwa Maria ini lagi bingung. Di dalam ayat yang ke-16, kebingungan daripada Maria ini terjawab oleh Tuhan Yesus. Apa cara Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan untuk menjawab kebingungan daripada seorang wanita yang sangat mengasihi Yesus ini? Ayat ke-16 sudah menemukan di sana. Tuhan Yesus memanggil dan menyebut nama Maria dengan mengatakan, "Maria." Lalu di situ baru Maria mengenal bahwa itu adalah Yesus Prabunya, yang artinya guru. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menampakkan diri. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Dia ingin menunjukkan bahwa dia bangkit dan dia hidup, dan juga menjawab kebingungan yang dialami oleh pengikut-pengikut, oleh murid-muridnya, termasuk untuk kita juga menjawab kebingungan. Bukankah kita juga sering mengalami hal seperti ini? Kita bingung. Contohnya saja, kehidupan kita sehari-hari. Suami bingung, istri pamit ke mall jam 10 pagi, jam 10 malam belum pulang. Suami jadi bingung. Istri bingung, suami berangkat pagi, jam 12 malam belum pulang, tanpa memberi kabar berita. Saudara, kalau engkau mengasihi istrimu, mengasihi, mencintai suamimu, jangan buat istrimu atau suamimu bingung. Amin, saudara. Buat dia tenang. Kalau kita mengasihi, menghormati orang tua kita, jangan bikin orang tua kita bingung. Kalau kemana-mana kasih berita supaya mereka tenang. Banyak hal yang membuat kita bingung. Contohnya, ini sudah tanggal 5, kita harus bayar kontrakan tanggal 10. Tanggal 5 belum ada uang di tangan. Kita bingung. Kita juga bingung dengan ayat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, "Mintalah maka kamu akan diberi." Sudah seminggu meminta, sudah sebulan meminta, bahkan sudah setahun, belum juga diberi oleh Tuhan.
Kita bingung, mulai meragukan firman Allah, benar nggak sih ya? Saudara, sekalipun kita meragukan firman Allah, firman itu Tuhan itu tidak akan berubah, karena firman itu akan tetap ya dan amin. Amin saudara. Kita bingung, banyak hal yang membuat kita bingung. Kalau Maria bingung karena dia merasa hidupnya kosong, Yesus hilang. Dan juga anak-anak Tuhan ada juga yang bingung. Temannya mengalami 3 kali mujizat dalam 1 tahun. Tuhan memberkati dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib. Sedangkan dia sendiri tidak pernah mengalami selama setahun ini mujizat yang dia tunggu, yang dia harapkan daripada Tuhan. Bingung. Kita melihat mereka menyaksikan mujizat Tuhan dengan berapi-api, dengan semangat mengatakan Tuhan ajaib. Kita hanya mendengar, bengong dan bingung. Kok saya tidak mengalami hal seperti itu? Saudara, satu hal yang harus kita ketahui, mujizat itu seringkali didahului dengan air mata, seringkali didahului dengan penderitaan dan pergumulan yang berat. Kadang-kadang kita tidak mau mengalami hal seperti itu. Hanya sedikit saja perasaan kita disentuh, hanya sedikit saja perasaan harga diri kita disenggol, kita marah, kita kesal, kita mundur, kita menjauh dan lari daripada Tuhan. Mana kapan mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita bersikap seperti itu? Coba kita kembali kepada Maria. Dia bingung, kubur itu kosong, Yesus tidak ada di sana. Dia sudah cari. Ternyata saudara, kalau kita melihat kebingungan daripada Maria dijawab oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-16, jadi saudara, kalau kita melihat di situ, dijawab oleh Tuhan Yesus sendiri dengan memanggil namanya. Apapun yang membuat saudara bingung saat ini, ketahuilah saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan tidak hilang, Tuhan ada dekat. Dialah akan menjawab segala kebingungan kita. Yang penting datang kepada Dia. Dia akan menampakkan dirinya melalui rohnya kepada saudara, melalui firman-Nya kepada saudara dan saya, untuk menjawab segala kebingungan kita. Seringkali ketika kita dalam situasi yang membuat kita bingung, kita seperti Maria, menyangka, berprasangka buruk kepada orang lain, pada orang itu baik. Sekali lagi saudara, kita harus terus datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita menambah dosa oleh prasangka, praduga yang belum tentu itu benar. Seperti Maria, di saat Yesus dikasihkan tukang kebun, disangka tukang kebun inilah yang memindahkan mayat Yesus, padahal Yesus ada di dekat dia. Nah, mari kita bersama-sama menerima berkat ini sebagai kebenaran yang daripada Allah oleh firman. Yesus datang melawat saudara, bukan saja menunjukkan bahwa Dia hidup, tapi Dia juga menjawab segala kebingungan yang kita hadapi. Apa yang membuat saudara bingung saat? Ingat saudara, Yesuslah penjawab segala kebingungan yang kita rasakan. Amin saudara. Lalu yang kedua, mengapa Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kita melihat masih dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ayat 21 sampai ayat 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah saudara, waktu hari Paskah saya juga sudah menyampaikan firman Allah, tapi kebenarannya sangat berbeda dengan hari ini saya menyampaikan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus dalam ketakutan, mereka bersembunyi di dalam sebuah kamar dengan pintu terkunci dan jendela tertutup rapat. Mereka takut, ketakutan itu begitu mencekam mereka.
Oleh karena orang-orang Yahudi yang telah membunuh Yesus, mereka takut, mereka berseru. Di tengah-tengah ketakutan mereka, di situ Tuhan hadir menampakkan dirinya. Ketika Tuhan Yesus hadir, apa yang terjadi? Segala ketakutan yang selama ini dirasakan oleh mereka sirna, hilang, lenyap begitu saja, diganti dengan sukacita yang luar biasa. Di tengah-tengah sukacita yang mereka rasakan oleh karena hadirnya Yesus di ruangan itu, saudara. Di dalam ayat tadi kita melihat ayat 21. Di tengah-tengah sukacita itu Tuhan Yesus mengingatkan mereka lagi akan panggilan mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukan saja mengingatkan mereka bahwa mereka adalah saksi-saksi Tuhan, Tuhan Yesus juga meneguhkan mereka. Dengan cara apa? Menghembusi mereka. Dan Tuhan Yesus katakan, terimalah Roh Kudus. Di sini Tuhan meneguhkan murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang akan menceritakan namanya, yang akan memberitakan firman. Yesus hadir dalam kehidupan saudara dan saya, bukan hanya menunjukkan bahwa dia hidup, tapi dia juga akan memberi peneguhan-peneguhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi saksi Tuhan menjalani hidup ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyaksikan sedikit. Ini kejadian tahun 90. Saya juga sudah pernah saksikan di sini mungkin berulang-ulang, tetapi meskipun kesaksian sama, tapi ada berkat yang lain dalam kesaksian. Tahun 90, almarhum suami saya masih ada. Saya diizinkan oleh Tuhan diserang oleh roh santet, roh yang membuat saya tersiksa, menderita, banyak menguras air mata antara hidup dan mati. Kalau ibarat orang menyeberang, salah melangkah sedikit saja, saya hanyut di bawah arus air yang deras. Ketika roh santet itu menyerang, saya merasakan kepala saya seperti dipukul-pukul dengan palu yang begitu keras. Ketika roh santet itu menyerang saya, tubuh saya seperti diiris-iris dengan silet, begitu perih dan sangat perih sekali. Ketika roh santet itu menyerang, saya merasakan dada saya ditusuk. Saudara-saudara, kalau ini yang saudara rasakan, apa yang saudara akan lakukan? Saya tidak bisa membayangkan. Tetapi ketika itu saya alami, yang saya lakukan, saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Ketika saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan sakit, Tuhan perih, Tuhan nyeri sekali. Di situ Tuhan memberikan peneguhan. Waktu saya berdoa, bergumul dalam pergumulan ini, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat, membuat saya bisa bertahan. Saya katakan, Tuhan terima kasih, Engkau hadir di sini. Gak banyak berdoa. Ketika roh santet itu menyerang saya dibuat seperti orang linglung, seperti orang mau orang gila. Ada dorongan yang kuat, tapi pasti ini bukan dorongan Roh Kudus. Dari roh dunia ini menyuruh saya untuk menari-nari dan berteriak, meloncat di pagar yang ada. Itu dorongan daripada kuasa kegelapan, menyuruh saya untuk melakukan itu. Namun batin saya, hati saya mengatakan, Tuhan, saya tidak mau gila. Kadang-kadang pikiran saya blank, seperti orang linglung. Tuhan tolong saya tidak bisa berpikir. Tuhan, nanti apa kata orang kalau saya sampai keluar meloncat pagar? Tuhan tolong saya berdoa. Disitulah Tuhan memberikan saya peneguhan berasal daripada roh. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Di saat saya mengalami pergumulan yang berat, membuat saya menderita, Roh Kudus berikan saya peneguhan. Tidak jarang saya melihat seperti ada sinar, seperti bintang bercahaya, begitu terang tapi lembut. Ketika saya merasakan penderitaan yang berat itu, Tuhan berikan saya peneguhan. Hanya sekali sih, saudara, saya melihat
Ada sinar bentuknya seperti bulan purnama, tetapi cahayanya begitu lembut, menyejukkan hati saya. Bahkan ada sinar-sinar berwarna-warni, seperti perak, berwarna seperti ungu, begitu lembut, begitu indah, tidak bisa saya melukiskan. Kadang-kadang dia diam, kadang-kadang dia bergerak. Itu yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya bisa bertahan melewati masa-masa sulit di dalam peperangan rohani ini, dan saya keluar sebagai pemenang karena akhirnya Tuhan memberikan saya kesembuhan. Nah saudara, Tuhan ada dalam kehidupan kita bukan yang menunjukkan dia hidup. Tuhan juga memberikan kepada kita peneguhan-peneguhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan. Kita perlu semua Roh Kudus. Bukan saja kita yang dewasa, anak kecil pun perlu Roh Kudus, perlu peneguhan daripada Tuhan. Saudara, ini saksi hidup. Waktu tahun 80 Bapak Putu baru kelas 4 SD, sangat kecil sekali. Dia tahu pergumulan saya, penderitaan saya, dia tahu. Satu hari saudara, selama 1 tahun saya mengalami pergumulan diserang santet ini saudara. Bukan sehari 2 hari, 1 tahun. Bayangkan saudara, sehari saja perut ditusuk rasanya bagaimana, apalagi setahun. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, saya bisa melewati dan Tuhan menyembuhkan saya. Tetapi setelah lewat pergumulan yang berat ini, ada lagi pergumulan. Tapi bukan pergumulan ini tidak seberat pergumulan ketika saya diserang santet. Pergumulannya apa saudara? Keluarga tidak bisa menerima kami menjadi orang Kristen, karena pergumulan saya itu membuat keluarga kami akhirnya ke gereja. Suami almarhum dan anak-anak ke gereja. Jadi keluarga tidak suka. Mereka berbagai macam cara mereka lakukan untuk menghalangi saya menyembah kepada Yesus, namun tidak bisa. Karena kuasa Tuhan melebihi daripada kuasa yang ada di dunia ini. Amin saudara. Nah saudara, waktu itu Bapak Putu masih kecil sekali. Ada pertemuan keluarga, kami datang. Sekalipun suasananya tidak begitu nyaman, karena mereka belum bisa menerima kami sekeluarga menjadi orang Kristen itu dulu saudara. Tapi sekarang tidak, beda, sangat beda saudara. Dulu mereka coba bersikap yang kurang enak, tapi sekarang sudah berubah, manis. Itu semua oleh karena campur tangan Tuhan. Nah, waktu ada pertemuan keluarga ini, saudara, Pak Putu masih kecil, karena ada juga saudara-saudara yang lain kecil, ponak-ponakan saya kecil ya. Dan malam itu akan ada makan bersama di Sate House Senayan. Nah, saya sendiri katakan saya tidak ikut dengan alasan memang almarhum suami saya waktu itu belum pulang, pasti pulangnya akan malam. Tapi yang ikut dibujuk yang ikut Pak Putu dan ibu masih kecil, ya dia ikut. Kasihan. Nah, waktu sudah mau berangkat makan malam, saya juga mau pulang. Ternyata Pak Putu ya datangin saya, Mama, Putu nggak ikut. Tuh kenapa? Kan tadi udah bilang ikut, udah senang. Mereka teman-teman sore-sore lagi udah senang, Putu ikut, senang ya anak kecil kan. Ramai makan sama-sama, mereka senang. Putu bilang enggak. Kenapa? Ayo ikut aja, nggak apa-apa. Nginep di sini juga nggak apa-apa, saya bilang. Enggak, tetap ya minta ikut. Akhirnya keluarga tahu, salah satu keluarga mengatakan nggak boleh sama Mama ya, kok nggak ikut? Saya lagi yang salah, suasana tambah nggak enak lagi, itu dulu. Tapi akhirnya saudara memang Putu sudah memutuskan nggak ikut. Akhirnya mereka pergi makan rame-rame, naik mobil, kami pulang, saya dan Putu dan adiknya pulang naik becak. Dalam perjalanan pulang di becak saya tanya, Putu kenapa? Kok nggak ikut? Mereka pikir Mama nggak ngasih loh. Putu cuma diam, nggak mau ikut. Setelah sampai di rumah, saya merasakan ada sesuatu yang lain di lidah saya. Kok rasanya kaku, rasanya nggak enak. Saya cuma ngomong seperti orang cadar. Tuh, saya takutnya kenapa? Ya saudara, lama-lama kok tambah kaku. Saya takut. Almarhum suami nggak ada. Biasanya kalau bergumul tahun 90 itu, saudara selalu kami berdoa bersama-sama bergumul untuk kemenangan ini atas santet ini. Pak kata belum, almarhum suami saya belum datang. Saya takut.
Putu lagi nonton, saya tarik tangannya, ayo Putu ke kamar doain mama. Saudara, akhirnya tangannya Pak Putu saya pegang, taruh di lidah saya, di atasnya taruh tangan saya bilang, Putu doain mama, Putu doain mama. Mama tidak mau bisu, mama tidak mau, nggak bisa ngomong, doain mama. Dia mengerti, lalu dia berdoa. Tuhan Yesus tolong mama, Tuhan Yesus tolong mama, Tuhan Yesus tolong mama. Saudara, setelah berdoa apa yang terjadi? Apakah semua pulih? Hilang semua gangguan itu? Enggak, saudara. Saya merekatkan lidah saya, tetapkan, dan saya menangis, Tuhan. Dalam hati, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Waktu saya berserah dan menangis, Pak Putu masih di situ. Dia bilang, Mama tahu nggak kenapa Putu tidak mau ikut makan bersama-sama tadi? Saya bilang, Mama nggak tahu. Sambil pokoknya saya nggak jawab seperti itu. Mama nggak tahu. Dia bilang begini, waktu tadi Putu main di kamar, Putu mendengar suara pulang sama Mama. Makanya Putu pulang. Waktu Pak Putu bilang seperti itu, waktu masih kecil, saudara, baru 4 SD. Saya mendengar dia bilang itu, saudara. Iman saya semakin dikuatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan tahu apa yang akan terjadi 1 jam, 2 jam yang ada di depan saya. Tuhan tahu saya akan mengalami hal seperti itu. Saya perlu orang yang mendukung saya dalam doa. Saya akan takut, Tuhan tahu. Maka Tuhan suruh anak saya pulang bersama dengan saya. Nah saudara, ketika dia sudah bilang begitu, mendengar suara pulang sama mama, saudara, saya dikuatkan. Dan akhirnya saudara, ini akhirnya kita semua dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, saya belajar di sini, kita semua perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita peneguhan bahwa Tuhan hadir. Tuhan tidak jauh, Tuhan selalu ada bagi kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu sekali, saudara. Jemaat Pajar Baru adalah jemaat yang mengalami lawatan Tuhan di hari-hari ini ke depannya. Lebih lagi saudara dibawa oleh Tuhan, mengenal Dia, mengenal kuasanya, ada peneguhan sehingga saudara dan saya, kita bersama-sama berjalan di dalam kemenangan yang daripada Tuhan. Saudara, peneguhan itu penting yang berasal daripada Allah Roh Kudus. Tuhan tahu itu, untuk membuat kita memiliki iman yang seperti apa. Saya belajar dari pengalaman ini, saya mau bagikan pada jemaat Pajar Baru. Tuhan ingin kita memiliki iman yang tahan uji. Karena di depan kita akan ada ujian lagi. Saudara sekarang mengalami ujian, saudara menang, Tuhan beri kemenangan. Di depan kita akan masih ada ujian. Makanya Tuhan memberikan kita ujian itu supaya kita memiliki iman yang tahan uji. Jemaat Pajar Baru adalah jemaat yang senantiasa ditopang oleh kuasa Tuhan dan memiliki iman yang tahan uji. Amin, saudara. Inilah yang akan membuat saudara dapat mengatasi, berjalan, melewati setiap pergumulan masalah yang ada. Nah, yang terakhir, saudara, karena kita akan mengambil perjamuan kudus juga, Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, untuk menjawab kebingungan kita. Lalu yang kedua, untuk memberi peneguhan bagi kita supaya kita memiliki iman yang tahan uji. Lalu yang ketiga, Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita untuk membawa kita kepada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Masing-masing saudara, Tuhan sudah memberikan kita atau menyiapkan berkat kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, sudah Tuhan siapkan. Meskipun kita tidak melihat, tapi iman kita mengatakan Tuhan menyiapkan apa yang kita butuhkan. Amin, saudara. Nah, saudara, apa ya, berkat apa, saudara, yang Tuhan berikan, siapkan bagi kita? Kita kembali kepada Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke Yohanes pasal 21 ayat yang ke-5 dan ke-6. Di sini dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lampau? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Suatu hari sekarang saya mengajak saudara, memang ada nggak di sini sudah pernah di Israel? Ada? Belum. Ada iman untuk ke sana? Puji Tuhan. Nggak ada mustahil.
Tetapi sekarang saya mengajak saudara dengan iman pergi ke pantai Danau Tiberias. Ada apa di sana? Suatu hari Petrus, murid Tuhan Yesus, bersama dengan teman-temannya berdiri di pantai Danau Tiberias. Petrus katakan kepada teman-temannya, "Aku akan pergi menangkap ikan." Murid yang satu katakan, "Aku ikut." Yang lain katakan, "Aku ikut." Akhirnya mereka bersama-sama pergi naik perahu untuk menangkap ikan di Danau Tiberias itu. Firman Tuhan katakan, semalam-malaman mereka tidak menemukan, tidak mendapatkan ikan. Jangankan ikan yang besar, ikan yang kecil pun mereka tidak bisa tangkap. Jangankan 10 ekor ikan, 1 ekor ikan pun mereka tidak menangkapnya. Padahal semalam-malaman sampai fajar menyingsing, sampai matahari bersinar, belum juga mereka mendapatkan. Saudara, pasti mereka rasa kecewa, ada ya, kayaknya jerih lelahnya sia-sia gitu ya, semalaman putus asa, bingung juga mungkin, kok tumbennya nggak dapat apa-apa. Nah, di pantai Danau Tiberias ini, di hari yang sama, waktu yang sama, di situ ada seseorang yang berdiri. Siapakah dia? Murid Yesus tidak mengenal, tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bertanya tadi di dalam ayat tadi, saudara, 5 dan 6. "Hai anak-anak, adakah kau mempunyai lauk pauk?" Mereka katakan, "Tidak ada." Lalu Yesus katakan, "Tebarkan jalamu ke sebelah mana, saudara? Sebelah kanan perahu." Lalu mereka menebarkan jala mereka ke sebelah kanan perahu. Setelah itu mereka tarik itu jala, mereka tidak kuat, saudara, karena jala mereka penuh dengan ikan. Bukan ikan kecil, tapi ikan yang besar. Bukan sedikit ikan, tapi 153 ekor ikan. Nggak bisa dibantu dengan teman-teman yang lain. Akhirnya bisa ditarik itu. Meskipun banyak ikan besar, tapi jala mereka tidak kuat. Lalu pertanyaan, mengapa Tuhan menyuruh murid-murid Yesus menebarkan jalannya ke sebelah kanan? Kenapa nggak sebelah kiri? Sudah tahu jawabannya apa? Coba renungkan. Ya simpel saja lah, ya saudara. Karena Tuhan sudah menyiapkan mereka. Kalau kita lihat cerita tadi, berkat untuk murid-muridnya adalah di sebelah kanan perahu itu. Kalau mereka menebarkan jalan mereka sebelah kiri, sudah pasti mereka tidak mau. Saudara, pertanyaan untuk kita sekarang, maukah jemaat Fajar Baru menerima, mengambil, dan menikmati berkat Allah yang ada di sebelah kanan? Mau, saudara? Di sebelah kanan itu ada penyediaan Tuhan, ada berkat Tuhan. Mau nggak kita menerima berkat yang ada di sebelah kanan hidup kita? Adanya berkat yang Tuhan siapkan untuk kita. Caranya bagaimana? Ada kuncinya. Kita harus membuka berkat itu dengan kunci. Kuncinya apa? Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalanmu ke sebelah kanan, dan murid-muridnya menebarkan ke sebelah kanan. Kuncinya adalah mendengar firman Allah dan melakukan. Maka saudara dan saya akan dibawa oleh Tuhan kepada berkat yang Tuhan siapkan pada keluarga kita masing-masing, pada diri kita masing-masing, bagi gereja kita. Itu berkat yang ada di sebelah kanan, berkat pure, murni, bahkan mujizat yang daripada Tuhan. Kuncinya untuk sampai ke situ adalah mendengar firman Allah dan mentaati. Firman Tuhan yang singkat ini kiranya menolong saudara dan saya, membantu kita untuk mengingatkan kita masing-masing Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Untuk hari karena pagi ini Tuhan berbicara, Tuhan mau menjawab segala kebingungan yang saudara hadapi saat ini.
Kau bingung dengan kontrakan, kau bingung dengan masalah keluarga, masalah anak. Kita bingung dengan firman Allah. Kita bingung dengan berkat orang lain. Segini kok saya segini. Saudara, ingat, Tuhan Yesus tidak hilang dari hidup, tidak jauh. Dia ada. Datang pada dia. Rohnya, firman-Nya akan menjauh segala kebingungan. Tuhan mau meneguhkan jemaat Fajar Baru dengan peneguhan-peneguhan ilahi. Bukan supaya kita merasa lebih dari yang lain, bukan menganggap kita lebih rohani dari orang lain, tidak. Supaya kita memiliki iman yang taat ujian. Apapun ujian saudara, kiranya iman saudara tetap bertahan, tetap berserah, tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Menyiapkan kita berkat yang sebenarnya, penyediaan Tuhan lebih dari cukup untuk kita. Dengar, taati firman. Gak sulit-sulit sekali, gak susah-susah kita mencari kemana-mana. Tinggal dengar, taati. Saya harap firman Allah dapat menyentuh hati kita masing-masing, sehingga firman ini akan berbicara bukan hanya hari ini. Ketika saudara dihadapkan dengan suatu situasi yang tidak menyenangkan buat saudara, firman ini kiranya berbicara dalam hidup saudara, dalam hati saudara, bahwa Allahmu tidak jauh, Dia ada dalam hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian. Banyak perkara yang tak dapat mengerti, banyak perkara yang perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri. Bapa Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku berumur sendiri. Bapa Allah mengerti, Bapa Allah peduli, Bapa Allah mengerti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, peganglah roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan.
Saudara masih ada dalam suasana hadirat Tuhan, pastikan hatimu, pastikan hidupmu, engkau adalah orang yang dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini berbicara kepada saudara lebih dalam lagi. Buka hatimu, adakan penyerahan diri penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya, 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 haleluya. Angkatlah roti lebih tinggi lagi, saudara. Oh Yesus Tuhan, hanya di sini, hanya dalam hadirat ini, kita menerima kesegaran kembali daripada Tuhan. Dia mengingatkan saudara dan saya betapa Dia mengasihi. Dia mengingatkan kita agar kita tidak lupa kepada Dia, agar kita tidak meninggalkan Dia, agar kita tidak lari dari Dia. Dia sangat mengasihi saudara. Darahnya tercurah untuk saudara, tubuhnya terpecah-pecah, penuh dengan bibur, demi saudara, demi saya yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersyukur. Tuhan, kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, tapi kami mohon buat kami lebih lagi mengerti tentang kasih-Mu. Buat kami lebih lagi mengerti tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Buat kami lebih mengerti lagi Tuhan tentang cara dan gaya hidup yang dapat Engkau dan sesama. Terima kasih. Kami bersyukur Kau telah memeteraikan kami oleh Roh, dan darah Yesus telah menguduskan kami. Dan sekarang Tuhan, kami hanya mengatakan syukur, syukur buat kasih-Mu, syukur buat berkat-Mu, syukur buat keselamatan yang besar yang tidak akan kami dapatkan dimanapun oleh siapapun, hanya pemberian anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur menerimanya semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Semangat kami dibangkitkan lagi, kerinduan kami dikobarkan lagi oleh Roh-Mu Tuhan. Karena demikianlah Engkau memberkati kami Tuhan, sungguh luar biasa. Kami bersyukur karena kuasa kegelapan tidak akan tahan, karena kami terbungkus oleh darah Yesus. Kami menang atas kuasa kegelapan, atas musuh kami, karena Engkau ada dalam kami ada di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk semuanya ini, dan kami bersyukur untuk kemenangan ini. Kami terima darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kemenangan ini. Bersama-sama kita minum. Haleluya. Haleluya. Kembali naikkan pujian ini. Banyak perkara saudara boleh menyembah Tuhan dengan leluasa. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu, ucapkan syukur kepada Allah yang mengasihimu. Banyak perkara. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapalah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapalah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Bapalah mengerti. Bapalah peduli. Bapalah mengerti. Terima kasih buat pertolongan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat dawatan. Kami yakin kami akan selalu ada bersama dengan Engkau, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang berikan solusi untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas berkat Tuhan. Bersama-sama saudara mengatakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian pikul-pikul. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu sampai hari ini kepada kami Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu dengan keadaan sehat itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Liku-liku
juga sudah diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan dan juga melalui perjamuan kudus. Sebentar lagi Tuhan, umat-Mu akan undur. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai mereka dalam perjalanan. Apabila esok pagi beraktivitas, sertai aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, kiranya Tuhan terus menuntun jemaat Tuhan. Buat mereka yang tidak bisa hadir, sertai mereka. Apapun permasalahan mereka, kami mohon kepadamu, Tuhan ada bagi mereka. Oleh sebab Engkau datang, diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tanganmu, karena Tuhan juga mau memberkati engkau sebelum engkau meninggalkan ruangan ini. Angkat kedua tanganmu dan doa. Kiranya kekuatan yang berasal daripada Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang mengasihi saudara, dan Roh Kudus yang akan terus menyertai saudara, karena Dialah akan menopang kehidupanmu, akan terus begitu adanya bersama dengan saudara, sehingga saudara menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Allah mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Sampai ketemu minggu yang akan datang dan berjumpa di dalam acara atau ibadah. Nanti Tuhan Yesus berkati kita semua.